Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan tema Nizamul Usrah, mengenai aturan dalam keluarga, pada kitab Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq. Pertemuan kemarin pada paragraf yang pertama kita membahas bahwa pernikahan itu bagian dari sunnatullah di alam raya. Az-zawjiyah sunnatun min sunanillahi fil khalqi wa taqwir. Lalu kemudian Sayyid Sabiq menarasikan bahwa pernikahan itu sebagai cara yang dipilih oleh Allah untuk regenerasi, berkembang biak dan juga untuk keberlanjutan kehidupan. Az-zawjiyah al-uslub min al-asalib al-uslub alladhi ikhtarahu Allahu lit-tawalud wa takatsur wa istimraril hayah, yakni cara yang telah dipilih oleh Allah untuk tawalud, berkembang biak, tawalud regenerasi, wa takatsur dan berkembang biak, wa istimraril hayah dan keberlanjutan kehidupan. Kita melanjutkan pada paragraf berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Surat An-Nisa ayat 1. Wa qala, dan Allah berfirman, ya ayyuhan nasu, hai manusia. Yang tidak manusia tidak hai. Hai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan diri kalian. Alladzi khalaqa, fa'ilnya alladzi atau fa'ilnya Allah, kum pada kalian sebagai maf'ul. Alladzi khalaqakum, yang telah Allah ciptakan, yang dimana Allah telah menciptakan diri kalian. Takutlah pada Tuhanmu yang telah menciptakan dirimu, min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu, yakni Adam ya. Wa khalaqa minha, dan Allah menciptakan darinya, ay min nafsin wahidah, zaujaha, pasangannya. Wa batha minhuma, dan Allah memperkembangbiakkan minhuma, dari keduanya, ay nafsin wa zaujiha, rijalan katsiran wa nisaa, menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak. Takutlah kalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan dirimu, buahnya ini, min nafsin wahidah, dari satu jiwa. Lalu Allah kemudian menciptakan pasangannya, lalu sampai saat ini jumlah laki-laki dan perempuan banyak berkembang biak, padahal dari nafsin wahidah. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi, yang mana kalian saling menanya, bertanya atau saling meminta dengan nama Allah. Wal arhama, dan takutlah atau jagalah hubungan silaturahim. Bertakwalah kalian kepada Allah, di mana kalian sebenarnya sudah saling menggunakan Ismul A'zam Allah ini dalam percakapan mengenai bertanya sesuatu atau meminta sesuatu. Dalam tradisi Arab itu seringkali ketika bertanya atau meminta sesuatu, nama Allah itu dimasukkan dalam kalimat tersebut, seperti as'aluka billah, sebagai wujud pertanyaan atau tolak, meminta, nama Allah dimasukkan di sana. Sudah dimasukkan
kok kemudian tidak takwa atau ingkar kepada Allah? Ini ditegaskan kembali oleh Allah supaya kalian takwa kepada Allah, di mana kalian sudah menggunakan nama Allah ketika saling bertanya. Wal arhama, dan takutlah juga kepada Allah dengan menjaga hubungan silaturahim. Nah, ternyata menjaga silaturahim itu juga penting, bagian dari takwa Allah. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah mewaspadai diri kalian. Walam yasha Allahu ayyaj'ala al-insana ka ghairihi. Walam yasha, dan walam yasha Allahu kalau dibaca terus walam yasha illahu. Kalau dibaca dipotong-potong walam yasha Allahu, yasha dibaca sukun atau dibaca ya sukun ya, karena ada lamnya itu, lam jazm. Walam yasha Allahu, kalau dibaca terus walam yasha illahu. Walam yasha illahu, dan Allah tidak berkehendak ayyaj'ala al-insana ka ghairihi. Ayyaj'ala al-insana ka ghairihi, Allah menjadikan manusia seperti yang lain, minal awalimi, dari alam-alam yang lain. Kita tahu bahwasanya kemarin kita paling tidak kita diperkenalkan alam itu ada alamul insan, ada alamul hayawan, ada alamun nabat. Karena di tema terkait dengan perkawinan di 3 alam itu paling tidak muncul. Lah Allah ini tidak mau menjadikan manusia ini seperti alam-alam yang lain, ya. Fayada'a gharaizahu tantaliqu duna wa'in. Fayada'a, lalu Allah meninggalkan gharaizahu, nalurinya atau instingnya, tantaliqu, terlepas, berasal dari tolak. Tolak itu maknanya juga melepas. Tantaliqu, terlepas, duna wa'in, tanpa perhatian. Allah nggak mau menjadikan manusia itu seperti alam yang lain, lalu Allah meninggalkan naluri manusianya, kebutuhan biologis manusia terlepas tanpa perhatian. Wa yatruka ittisalat dzakari, dan Allah meninggalkan hubungan laki-laki bil untha, dengan perempuan, fawdha, kacau balau, la dhabita lahu, di mana tidak ada aturannya. Allah nggak ingin seperti itu. Bal wada'a an-nizama, tetapi Allah justru meletakkan atau membuat aturan al-mulaima li siyadatihi, yang sesuai dengan kehormatan manusia. Walladzi min sya'nihi, dan sebagian dari kehendak Allah, ayyahfadha syarafahu wa yasuna karamatahu. Ayyahfadha syarafahu, Allah menjaga kehormatan manusia, yakni nalurinya, instingnya tidak terlepas tanpa perhatian, tapi justru diperhatikan, diberi aturan. Ini adalah dalam rangka yahfadha syarafahu, Allah menjaga kehormatannya. Wa yasuna karamatahu, dan Allah benar-benar menjaga kehormatan manusia. Ini sepertinya Syekh Sayyid Sabiq ini senang untuk memberikan penjelasan kalimat dengan menggunakan redaksi yang semakna. Seperti ini, yahfadho sama dengan yasun, syarafa sama dengan karomah. Yahfadho syarafahu sebenarnya punya arti yang ya mirip, atau dalam bahasa yang lain muradif, ya, sinonim, sama dengan yasun karomatahu. Kayak kemarin, tema kemarin juga berkali-kali muncul, ya, ada fil khalqi wa takwin, itu juga muradif. Nah, itu bagian dari ada hayya, ada hayya, itu sebenarnya bagian dari kalimat tafsiriyah yang bermakna taukid, ya, penguat. Jadi untuk memperkuat kalimat itu paling tidak kita bisa mengulangi lafadznya
dan juga memberikan lafadz yang lain. Makanya ada istilah taukid lafzi, ada taukid maknawi. Saya menduga ini sebagai taukid maknawi awalnya, tapi ternyata ketika membuka pelajaran tentang taukid, ini ternyata masih dikategorikan taukid lafzi. Ya, ini taukid lafzi itu mengulang sesuatu mengulang kalimat taukid itu dengan lafadznya atau dengan muradifnya. Nah, itu jadi misalnya fil khalqi wal khalqi itu bagian dari taukid lafzi. Fil khalqi wa takwini itu ternyata masih dalam kategori taukid lafzi. Ya, ini mengulang muakidnya dengan lafadznya atau muradifnya. Oke, ini paragraf yang terakhir pada pertemuan terkait dengan zawaj, untuk menegaskan kembali bahwasanya setelah Sayyid Sabiq menarasikan bahwa perkawinan itu ya bagian yang lumrah, natural, alamiah, sunnatullah, lalu kemudian menjelaskan bahwa perkawinan itu merupakan uslub minal asalib alladhi ikhtarullah. Uslub alladhi ikhtarullahu litawaludi wa takatsur wa istimraril hayati. Perkawinan itu cara yang telah dipilih oleh Allah untuk regenerasi, untuk memperbanyak diri dan untuk keberlanjutan kehidupan manusia. Nah, maka diakhiri dengan paragraf yang barusan kita baca, itu bahwasanya menjaga silatul arham, ya, hubungan kerabat, bapak, ibu, anak, mbah, ya, bibi, paman, itu bagian dari ciri atau karakter seseorang bisa menjaga ketakwaannya. Ya, karena dengan menjaga silatul arham itu kita mengikuti aturan yang telah digariskan oleh Allah, bukan sembarangan. Ya, ada hubungan suami, istri, ayah, paman, itu adalah hubungan akibat adanya perkawinan. Dan ini merupakan kehendak Allah untuk menjaga kehormatan manusia. Sampai di sini mungkin apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Silakan berlatih untuk membaca sambil dilihat beberapa harokatnya untuk bisa dicarikan argumentasi kenapa dibaca ini, lalu kemudian belajar untuk mencari bentuk katanya atau sihotnya. Dari kami wal-afu minkum, nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.